Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal yang telah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Mari kita mulai membahas. Yang pertama, di pertanyaan pertama di penulis buku Wealth of Nation yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi adalah Adam Smith yang merupakan Bapak Ekonomi. Selanjutnya, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat dalam yang ini jawabannya adalah menentukan satu pilihan. Mengingat bahwa dalam ilmu ekonomi itu mempelajari tentang sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhannya tak terbatas. Jadi, secara tidak langsung ilmu ekonomi adalah menentukan satu pilihan. Pertanyaan selanjutnya, ilmu ekonomi yang meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi penawaran permintaan atas barang dan jasa sehingga dapat menentukan harga. Nah, di sini merupakan ilmu ekonomi mikro karena untuk materi yang di sini masih permintaan dan penawaran tentang perilaku kegiatan ekonomi. Berbeda dengan makro. Kalau makro itu pembahasannya lebih ke skala besar. Selanjutnya, nah di sini kalau terkait dengan permasalahan kenaikan BBM masuk ekonomi mikro juga karena masih sifatnya itu lingkupnya kecil. Kemudian, nah di sini pernyataan yang benar tentang kelangkaan. Ingat ya konsep kelangkaan bahwa sumber dayanya terbatas sedangkan alat pemuat kebutuhannya itu terbatas. Sedangkan kebutuhan tak terbatas, alat pemuatnya terbatas ya. Nah, di sini adalah yang B. Suatu kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Nah, di sini faktor yang menyebabkan kelangkaan. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Nah, di sini kalau yang lain kan pilihannya yang baik-baik ya, yang positif ya, gitu. Selanjutnya, mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras, tetapi produksi beras saat ini menurun. Di kota-kota tertentu sudah terasa kelangkaan terjadi sehingga beras melambung tinggi untuk harganya. Nah, hasil penelitian sementara menyatakan permasalahan ini diakibatkan oleh mahal bibit padi. Nah, untuk pemecahan masalah ini adalah berhenti berproduksi padi, memberikan penyuluhan, memberikan subsidi, kemudian berikan subsidi terkait dengan bibit, kemudian melakukan program transmigrasi. Nah, kalau ini jelas ya ada kata kuncinya ya. Menjadi masalah adalah masalah bibit, jika yang menjadi jawaban adalah memberikan subsidi, yaitu berupa membeli bibit dan membuka lahan pertanian. Berbeda ya dengan jawaban, walaupun sama-sama subsidi tapi beda untuk ininya. Selanjutnya, di beberapa daerah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi karena terbatasnya pasokan, sehingga beberapa SPBU terlihat antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar. Cara yang paling tepat untuk mengatasi kelangkaan dalam jangka pendek. Nah, ingat ini adalah jangka pendek, yaitu dengan mendatangkan pasokan BBM bersubsidi dari daerah yang berlebih. Ini jangka pendeknya ya, karena jangka pendek berarti segera cepat untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, pasangan barang yang termasuk barang komplementer. Ingat, barang itu ada barang substitusi, barang komplementer, dan barang. Nah, di sini kalau barang komplementer itu sifatnya adalah saling melengkapi, jadi bukan menggantikan. Nah, di sini adalah contohnya ada kemeja dan dasi, kan nggak mungkin menggantikan, mereka adalah saling melengkapi. Selanjutnya, penggunaan uang yang diberikan orang tua secara bijak, contohnya yang mana?
Dari ini jelas banget ya jawabannya yang A. Menggunakan uang sebagai uang jajan untuk menabung di koperasi sebagainya. Jadi ada inisiatif untuk melakukan literasi keuangan di sini. Salah satunya dengan cara menabung. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan contoh tindakan efisien. Yang mana? Jelas banget ya kalau di sini. Berarti yang kalau naik taksi, kemudian tidak menawar, beli mainan baru. Nah, tidak berhemat, jelas yang jelas adalah yang Fitri lebih suka belanja di pasar daripada di supermarket. Karena harganya lebih murah dan kualitasnya nggak kalah ya dengan barang-barang yang di swalayan. Tetapi juga harus bisa pandai memilih. Nah, selanjutnya, suatu daerah baru saja terkena musibah banjir dan mengalami kesulitan air bersih sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit. Penyebab dari kelangkaan air bersih di sini adalah jawabannya yang ini, sumber air bersih tercemar. Ini ya, kenapa? Karena ini ada musibah banjir, otomatis airnya yang merupakan sumber kehidupannya tercemar. Gitu. Selanjutnya, orang awam sering keliru memahami dan menafsirkan prinsip ekonomi. Nah, pengertian dari prinsip atau tindakan prinsip ekonomi yang benar. Nah, di sini jawabannya yang lebih tepat adalah, karena ada pilihan ini, yaitu mengoptimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan yang optimum. Nah, di sini mulai dihilangkan ya pengertian di mana prinsip ekonomi itu mengeluarkan mengorbankan hal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin untuk istilah itulah kalau misalkan pemanfaatnya kecil, apakah berharap maksimal. Nah, di sini lebih mengoptimuskan ya pengorbanan itu ya kecil tapi juga sesuai takarannya gitu sehingga manfaat yang diperoleh itu bisa optimum. Selanjutnya, nih, Bu Andri adalah produsen kerupuk udang yang berusaha menekan biaya produksi sehingga menghasilkan kerupuk udang dengan harga murah tetapi berkualitas. Hal ini dilakukan karena daya beli masyarakat yang menurun. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka ekonomi yang dihadapi adalah bagaimana cara memproduksi. Masalah ekonomi kan ada siapa barang tersebut untuk siapa barang tersebut dikonsumsi, apa barang yang dikonsumsi, dan yang di sini adalah cara untuk melakukan produksi. Karena di sini dijelaskan ya, dijelaskan ada kata ini ya, menekan biaya produksi. Nah, sehingga Bu Andri ini mencari cara untuk melakukan kegiatan produksi tetapi tetap memperhatikan kualitas dari produk. Nah, selanjutnya, saat ini persaingan usaha sangat ketat, terutama di bidang produksi plastik. Plastik dari Cina di pasar dalam negeri dijual dengan harga yang sangat murah. Pak Yuda, seorang pengusaha plastik, ingin mengembangkan usaha agar dapat berkembang dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, masalah ekonomi yang dihadapi oleh Pak Yuda adalah bagaimana cara memproduksi. Nah, karena jelas ya untuk produknya sudah ada plastik. Nah, ingin mengembangkan usahanya agar dapat bersaing, berarti dia harus memikirkan bagaimana cara memproduksi yang tepat. Gitu. Nah ini, ada soal essay. Apabila Anda dihadapkan untuk memilih dua pilihan antara melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja di perusahaan dengan gaji di atas UMR, keputusan apa yang Anda ambil? Jelaskan alasan Anda mengambil keputusan tersebut. Dalam pertanyaan essay ini, jawabannya bisa melanjutkan perguruan tinggi maupun bekerja. Mengapa? Karena
Dalam hal ini, setiap pribadi itu memiliki keputusannya masing-masing dan memiliki skala prioritas masing-masing. Asalkan dalam pemberian alasannya juga jelas, bukan hanya ke perguruan tinggi karena ingin seperti teman-temannya, bukan. Jadi emang ada tujuan atau goal yang disampaikan ketika mengambil suatu keputusan atau tindakan ini. Jadi untuk alasannya harus logis juga di sini. Mengapa kok memilih perguruan tinggi? Mungkin karena memang ada target pekerjaan tertentu yang memerlukan kualifikasi lulusan dari perguruan tinggi, ataupun memilih untuk bekerja karena memang itu salah satu cara yang dipilih untuk memenuhi kebutuhannya. Karena mungkin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi belum ada planning, tapi mungkin dengan cara bekerja bisa dulu nabung, kemudian ingin melanjutkan kembali, ataupun emang kepilihannya adalah ingin berkarir, ingin menatap karirnya seperti itu. Jadi untuk jawaban ini tidak ada jawaban benar dan salah, asalkan disertai dengan argumen yang logis. Berikut merupakan pembahasan latihan soal pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun menghubungi Ibu atau berkomentar di dalam grup untuk melakukan diskusi. Dan jangan lupa untuk tugas analisisnya nanti dikumpulkan, akan ada link untuk pengumpulannya. Sekian video pembahasan pada pertemuan kali ini. Bertemu pada video pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.